Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Jadi malam ini teman-teman, saya bersama kawan saya ini lagi seperti biasa mencari durian di tengah hutan. Jadi hari ini saya bawa kawannya. Jadi kami ini lagi tunggu durian jatuh teman-teman. Mana tahu ada jatuh, nah, kita pungut lah. Wah tuh, dapat lagi satu teman-teman. Nih pencarian, mungkin masih ada kah? Tuh, baru satu. Baru satu teman-teman. Nah, nih, ambil. Wah, mantap. Oke. Wah, sudah dimakan tupai sedikit. Oke. Jadi sambil dia kasih hidup api, kemudian kita sambil tunggu durian jatuh, kita menonton dulu ini lagu ini sekejap. Mengantuk sudah teman-teman, sudah jam 1:30. Tuh kawanku, dia begini di belakang handphone, di belakang settingan. Nih. Oke kan lagunya? Oh iya, ada sedikit teman-teman saya ingin kongsikan supaya mungkin ada teman-teman yang biasanya itu ada kita terlampau takut, kadang-kadang gelap sedikit pun sudah takut. Jadi saya dulu penakut juga teman-teman, dulu. Tapi waktu itu saya masih kecil mungkin. Jadi untuk kita supaya tidak seberapa takut teman-teman, tidak seberapa takut dengan keadaan suasana seperti sekarang ini, suasana di tengah hutan, supaya kita tidak seberapa takut kalau memang kita belum biasa. Tipsnya satu itu, kita senantiasa baca ayat-ayat. Bagi muslim juga ayat-ayat, apa saja ayat yang kamu ingat, itu kamu baca. Jadi kalau kamu masih baca ayat tuh masih juga takut, ada kemungkinan hantunya itu adalah kamu buat saya. Pasal kamu makin takut. Enggak kah? Iya, pasal ini setan nih, bila kita baca ayat dia akan takut. Tapi bila kamu baca itu ayat tapi kamu lebih takut, mungkin buat saya mungkin kamu gak setannya. Mungkin, tapi kemungkinan saja buat saya hanya anu saja, tebak-tebak. Itu kalau kamu sudah baca ayat itu, mungkin macam-macam ayat kamu baca tapi kamu semakin takut, mungkin kamu setannya. Jadi kalau sudah kawan-kawan tuh sudah baca ayat tapi masih takut juga, satu tips lagi teman-teman. Jadi karena ini kita ini manusia yang cerdas, punya pikiran yang normal. Jadi dari hayalan dan pikiran kamu itu yang membuat kamu jadi takut buat saya. Kenapa begitu teman-teman buat saya? Coba satu contoh. Mungkin di satu tempat itu orang kampung di situ tidak akan takut akan limpas di tempat itu, takut lewat di tempat itu kalau waktu malam, karena mungkin tempat itu memang menakutkan. Tapi kamu yang tidak tahu tempat itu menakutkan, kamu dengan biasa saja limpas, kamu tidak takut. Tapi setelah kamu tahu, kamu tidak akan limpas lagi kedua kalinya, karena kamu sudah tahu. Jadi buat saya, untuk kamu takut itu perasaan saja. Jadi perasaan, jangan terbawa dengan perasaan, sehingga perasaan itu kadang-kadang membuat kita celaka. Takut tuh takut, tapi jangan terlampau. Kedua, tips yang kedua, ketiga teman-teman. Itu kan yang kedua itu aku bilang karena kita manusia itu punya pikiran, punya akal sehat, jadi pikiran tuh
kadang-kadang bilang hantu tidak ada kepala. Siapa yang pernah nampak? Saya tengah hutan ceritain teman-teman. Iya, tidak injak di tanah. Siapa yang nampak? Itu wayang buat saya. Saya pernah nampak di wayang lah. Kalau di sini insya Allah tidak ada kasih nampak dirinya. Pasal hantu dan setan semua itu ada teman-teman. Tapi itu tiba-tiba begini. Nih teman-teman, maksud saya janganlah kita terlampau takut, karena takut itu membawa kita jadi bahaya. Banyak yang eksiden disebabkan takut, ya. Saat kita itu manusia, kadang-kadang kita punya pikiran itu lebih kuat. Yang ada saya kita pikir. Nah, jadi hantu tidak ada kepalanya, itu semua itu buat saya waktu kita kecil dikasih takut-takut, Wah. Jangan juga terlampau berani, nanti bahaya. Yang kita takut itu binatang buas. Kalau hantu ataupun setan tuh ada teman-teman, ada. Tuh tadi bunyi, tapi tidak dicuek aja. Coba seperti penakut, mungkin dia langsung tinggalkan nih kamera di sini nih, lompat. Tapi saya sudah biasa dengan bunyi-bunyian. Yang penting jangan kacau saya, itu saja. Oke, karena perasaan itu yang membawa kita takut. Mungkin kita takut melimpas di satu tempat itu teman-teman. Jadi supaya kita tidak takut, kita ambil lada satu biji, kemudian kita kunyah itu lada. Kalau tidak hilang takut, mustahil buat saya. Pasti akan hilang takutmu bila sudah kau punya lada satu biji. Pasal kamu kepedasan, kamu tidak ingat itu setan tuh. Jadi itu tipsnya teman-teman. Kalau kamu terlampau takut, ya sudah baca ayat masih takut, masih pikiran juga tidak menentu dengan macam-macam yang dalam hayalan tuh. Jadi tipsnya teman-teman, bawa lada satu biji. Sampai di masa takut kita makan kunyah, pasti kamu akan hilang ingatan dengan hayalan tuh. Oke teman-teman, karena ada sedikit sesuatu mengacau di belakang saya ini, ada di kawasan sana. Jadi mungkin sampai di sini saya dulu video saya, atau saya sambung, saya mau usir dia. Ada dia di kawasan sini teman-teman. Pasal ini di tengah hutan, lepas itu kita gempung lagi nih. Jadi mungkin dia emosi itu teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman boleh nampak. Tapi jangan takut dengan yang seperti demikian teman-teman. Jangan takut. Itu kawan saya itu bukan dia peduli, dia asik nonton handphonenya juga. Kita mau lari sekarang di tengah hutan juga, mau lari di mana? Iya, jadi untuk apa mau lari teman-teman? Mau lari pun di tengah hutan juga ini. Jadi tak payah takut, bikin masalah saja. Itu pendirian teman saya. Dia bilang kalau mau lari pun di tengah hutan juga. Astaga. Oke teman-teman, mungkin saya terlampau gempung ini sampai lampu video kacau ini mati. Oke teman-teman, nanti kita akan sambung ya. Oke.